Oke, balik lagi bersama saya Gusti Cahaya. Kali ini kita akan membahas JavaScript Event Listener. Oke, apa itu Event Listener? Jadi kita bisa membuat event. Event itu apa sih? Event itu semacam mouse bergerak, ini namanya event. Terus kita klik-klik ini namanya event juga. Terus keyboard ngeklik ini namanya event juga, gitu kan. Nah, oke, selanjutnya gimana cara kita menambahkan event ke dalam elemen? Ya, jadi kalau kita klik terus dia mengeksekusi sesuatu, klik mengeksekusi sesuatu gitu. Misalnya gitu kan. Nah, di sini saya sudah menselektor, select H1 terus select button juga. Jadi H1, oke. Misalnya H1 saya mau ketika klik nanti muncul alert hello, oke. Add event listener tab. Nah, ada dua parameter di sini. Parameter pertama itu nama eventnya, terus parameter kedua itu fungsi yang akan dieksekusi gitu, oke. Nama eventnya klik, terus habis itu saya mau ngasih alert titik koma hello, oke. Kita cek, kita klik sini, nah, muncul hello kan, buttonnya ketika kita klik muncul hello gitu. Nah, eventnya di sini ada banyak sebenarnya, nggak cuma klik, ada banyak. Kita bisa cek aja di Google JavaScript event list, ya, daftar event artinya event list. Terus teman-teman cari yang di webnya Mozilla, developer.mozilla.org, ini lebih lengkap deh dibandingkan with School, lebih lengkap ini list event ya. Nah ini ada copy event, cut event, terus drag and drop, terus banyak nih. Klik juga ada, double klik juga ada nih, double klik ada, fokus event ada. Nah ini teman-teman, kalau mau teman-teman pelajari bisa diklik aja, copy, misalnya copy event. Nah teman-teman pelajari di sini gitu, oke. Nah yang kita bahas event klik. Nah sekarang kita akan eksperimen. Kita bakal memasukkan teks di sini, terus ketika ditambah bakal menambahkan list yang ada di sini, oke. Jadi yang kita tambah event listener itu button, terus habis itu klik. Nah kita tes dulu apakah muncul. Oke, muncul. Tapi masalahnya setelah diklik dia otomatis refresh. Nih kenapa dia otomatis refresh? Karena oke, saya komen ini biar teman-teman kelihatan jelas. Kalau kita klik otomatis refresh kan, otomatis refresh. Kenapa? Karena kita menambahkan button ini ke dalam elemen form, oke. Button ini ada di dalam elemen form sehingga ketika diklik dia otomatis refreshnya. Gimana cara ngilangin itu? Caranya adalah di button add event listener ini, di functionnya dia parsing, dia mengoper event di sini, oke, ngoper event. Teman-teman bisa ngasih nama event atau aja di sini, terserah. Ini biar teman-teman jelas, kasih event aja. Nah kalau kita console.log eventnya, kita lihat apa yang terjadi. CLG event, Ctrl Shift I di dalam browsernya, kita lihat apa aja isinya di event itu. Ctrl R. Oh ya, harus diklik dulu ya, harus diklik. Oh ya, dia otomatis refresh ya, jadi nggak bisa langsung gini. Bentar, langsung udah saya kasih tahu ya bagaimana cara ngatasin ya. Di event itu ada nama property yang namanya prevent default. Ya, prevent default. Ini fungsinya supaya dia tidak menjalankan event defaultnya. Oke, prevent artinya apa istilahnya? Prevent, menolak. Apa kalau teman-teman tahu artinya bisa komen di bawah. Saya ngerti, maknanya ngerti, cuma saya nggak tahu kepadanan Indonesianya gitu loh. Prevent itu istilahnya menolak defaultnya, melarang default. Nah kan defaultnya kan dia refresh kan. Nah kita larang dia jangan di refresh, event prevent default, sehingga dia tidak bakal refresh, oke. Gitu, seperti itu dia. Nah tadi kan kita console.log event ya kan, console.log event. Nah kita lihat isi eventnya. Oh, di sini ada banyak ya. Tek. Nah yang kita pakai tadi prevent default, nggak kelihatan di sini, di proto deh. Dalam proto itu ada prevent default ya. Banyak isinya proto pokoknya. Jadi semacam itu. Oke, cara ngilangin auto refreshnya seperti itu. Event prevent default. Ini default ketika diklik refresh itu terjadi karena dia dimasukkan dalam form.
seperti itu. Nah, ini berlaku juga kalau teman-teman punya tag A. Oke, kan kalau diklik kan otomatis refresh gini kan, otomatis refresh. Nah, semisal teman-teman tambah add event listener, terus eventnya di prevent default, dia nggak bakal mengeksekusi refresh ini, nggak bakal. Misalnya kita tambahin www.facebook.com gitu kan di href-nya. Nah, kalau kita klik harusnya kan dia mengarah ke www.facebook.com. Nah, ketika kita menambahkan event listener, terus eventnya di prevent default, maka dari itu dia nggak bakal mengarah ke Facebook gitu. Tidak sama seperti itu, oke? Selanjutnya, oke, kita langsung saja. Ketika ditambah maka akan masukkan di sini ya. Ini kita selektor dulu, seleksi aja dulu UL-nya. Ctrl D UL. Nah, UL titik append child ini artinya menambah anak ya, menambah anak. UL menambah anak, append child. Nah, terus habis itu, nah setelah itu, ketika kita menambahkan UL append child ini, kita perlu memasukkan sesuatu di sini. Nah, yang dimasukkan tidak bisa hanya teks doang, nggak bisa. Misalnya saya masukkan teks string gitu kan, terus saya klik, nggak akan muncul apa-apa karena yang harus dimasukkan itu berupa elemen. Oke, berupa elemen HTML. Ingat, elemen HTML. Nah, gimana cara membuat elemen HTML di JavaScript? Caranya adalah dengan ketik dokumen, kita ambil dokumen HTML, terus create elemen ya, create elemen. Nah, kita masukkan nama elemennya apa. Di sini saya mau namain elemennya list ya kan, li kan. Oke. Terus habis itu kita masukin dalam variabel aja dulu, new list, terserah nama variabelnya apa. Oke, new list. Terus saya mau isi teks kontennya dengan sesuatu gitu, misalnya anjay. Oke, new list. Ini kan kita bikin dulu, ingat kita bikin dokumen titik create elemen li, kita bikin elemen li. Setelah itu, oke, new list terus titik teks konten. Oke, kita masukin teks kontennya anjay ya kan. Nah, setelah itu baru ini kita append child. Apa yang di append child ini? New list ini. Oke, new list yang sudah dimasukkan teks kontennya. Nah, ketika kita klik di sini, nah, dia akan nambah teksnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau ini berdasarkan apa yang ada di sini. Oke. Gimana caranya? Kita masukin aja input di sini. Input ya. Teman bisa kasih nama aja, kasih ID atau kasih class, terus masukin class atau ID di sini, nggak masalah. Di sini saya mau ngajarin basicnya aja, jadinya langsung kayak gini. Oke. Selanjutnya ini ya kan kita udah menyeleksi input kan, tinggal kita input titik value. Nah, pokoknya text box kayak gini, inputan itu. Oke. Nilainya itu ada di value. Oke. Nilainya ada di value, jadinya input titik value seperti itu. Nah, ketika kita masukin di sini testing, tambah akan masuk ke sini gitu dia. Oke. Selanjutnya saya akan ubah sedikit. Oke, input titik value saya mau kosongin setelah dia ditambah. Oke. Jadi misalnya kalau kita ketik testing di sini, tambah, nah, dia bakal hilang. Nah, terus problem yang kedua adalah ini meskipun kosong tetap bisa ditambah. Nah, kita perlu tambahkan if else di sini, if else. Nah, if else di sini kita perlu menyeleksi input titik value-nya lagi ya, Ctrl C, Ctrl V, input titik value dot length, panjang. Jadi panjang dari teksnya itu harus lebih besar dari 0 gitu. Nih contohnya nih, clear ya. Misalnya kalau kamu bikin string ya, testing titik length, oke. Nah, ini bisa kelihatan nih 7 dia panjang dari teksnya gitu kan, panjang dari stringnya. Nah, kita mau ini bakal dieksekusi, bentar, ini taruh di atas ya, ini taruh di atas. Ini bakal dieksekusi ketika lengthnya itu lebih besar dari 0, panjang dari input value-nya lebih besar dari 0, sehingga ini nggak bakal keeksekusi gitu dia. Oke.
Tapi tadi problemnya ketika kita masukkan event prevent defaultnya di dalam ini tetap bakal refresh ya. Tetap bakal refresh soalnya seperti yang saya bilang tadi, ini bakal dieksekusi ketika input titik value titik lengthnya itu di atas dari 0 gitu. Jadi misalnya kalau diisi, nah ini baru bisa dieksekusi gitu. Nah saya mau ini bisa dieksekusi secara holistik, mau dia termasuk kategori ini kek atau di luar dari kategori ini kek, tetap harus tereksekusi ini prevent defaultnya supaya nggak refresh gitu. Oke. Nah selanjutnya saya mau misalnya kutu, enter. Anjay. Oke. Udah bagus ini. Ini sebenarnya bisa di lebih rapi lagi. Gimana caranya? Caranya adalah Ctrl X di sini. Ya. Kita bikin function, misalnya function namanya adalah klik tombol gitu. Nama functionnya. Function klik tombol. Nah, ini kita Ctrl C terus Ctrl V di sini. Ini juga bisa kayak gini deh. Oke. Kita bikin function di sini di luar, terus habis itu nama ini tinggal kita masukin di sini. Kita tes. Nah, bisa kan? Hola. Ya, seperti itu dia. Oke, ini adalah add event listener ya. Ini add event listener. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk di dalam input. Dalam input saya akan menambahkan add event listener. Key press. Terus function. Oke. Ini terserah namanya, udah saya bilang tadi kan. Bisa bisa event atau kodok loncat juga nggak apa-apa gitu. Kodok loncat nggak apa-apa. Yang penting harus mendeskripsikan makna dari parameter ini gitu. Oke. Terus habis itu CLG event. Oke. Ctrl Shift I, kita cek. Nah nanti dia bakal log kayak gini, logging gini, menulis gini. Oke. Nah nanti di dalam event ini, keyboard event, ada key-nya, key yang kita pencet tadi, V kan, yang kita pencet seperti itu. Nah seandainya kalau kita ambil key-nya doang, ini bakal muncul nih A B C D E F G. Nah gitu dia. Oke. Enter. Oke, muncul kayak gitu. Nah problemnya kalau kita pakai key press, ya kalau key press dia tidak bisa mendeteksi shift, control, alt dan lain-lain. Kenapa demikian? Dikarenakan penggunaan control kan biasanya kita tahan dia kan. Biasanya kita tahan. Misalnya Ctrl S buat save program. Misalnya kita Ctrl S ini buat save program, atau Ctrl P gitu kan. Atau Ctrl R buat refresh browser gitu kan. Nah ini kontrol biasanya kita pakai buat nahan sesuatu gitu kan. Maka dari itu kontrol dideteksi di key down. Oke. Ketika key-nya ditahan, kontrol. Misalnya kita ambil dulu inputnya, kontrol. Nah dia bakal ngedeteksi gitu. Shift dia bakal ngedeteksi, alt bakal ngedeteksi, caps lock tidak terdeteksi sih. Kalau caps lock tidak terdeteksi ternyata. Tab terdeteksi. Oke. Oh caps lock terdeteksi. Ya, caps lock terdeteksi, mantap. Nah tadi soalnya kenapa tadi nggak terdeteksi, saya harus mencet ini dulu soalnya. Saya harus mencet ini dulu supaya ngecek apakah terdeteksi atau tidak gitu kan. Nah supaya kita enak gitu ya kan, kita taruh di dokumen. D-nya kecil. Oke, dokumen. Kita add event listener, key down. Nah enaknya kalau kita buat ngecek aja, ngecek ini key-nya, enter, bisa shift, arrow right, arrow down, left. Nah semuanya bisa nih gitu. Kita ceknya waktu ngeklik dokumennya. Oke. Tidak melulu, tidak hanya inputannya gitu. Nah dikarenakan misalnya teman-teman khusus untuk input, bikin event khusus untuk input ya, harus detail, harus taruh di input gitu. Jangan taruh di dokumen gitu kan. Oke. Jadi tadi ada key down, key up, sama key press. Key up belum saya bahas ya. Kalau key up itu ketika dia ke atas, misalnya ini L, saya pencet L kan. Nah kan belum kedeteksi nih, Tapi kalau saya tarik ke atas tuh bakal kedeteksi. Ntar saya harus pencet inputnya dulu ya. Misalnya L nih, L. Nah ini kan tidak kedeteksi nih, saya tahan L nih, gak kedeteksi ya. Tapi pas saya lepas tombol keyboardnya ini, saya lepas,
nah bakal kedeteksi, oh kamu mencet L tadi gitu. Oke. Nah, misalnya tadi saya pencet tahan kontrol kan, terus saya lepas, baru dia kedeteksi. Misalnya saya tahan shift, terus saya lepas, nah pas dia eventnya itu ke trigger atau eventnya itu bakal muncul ketika dilepas keyboardnya gitu, semacam itu. Oke. Jadi perbedaan key press, key up sama key down. Nonton kalau penasaran tinggal pencet kontrol spasi ya, kontrol spasi. Misalnya hilang nih, intellisannya hilang, petunjuk-petunjuknya hilang, kontrol spasi. Nah nanti muncul petunjuk-petunjuknya. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman dapat manfaatnya. Bila kalian suka bisa klik like, share, dan subscribe. Bila kalian tidak suka bisa klik dislike 2 kali. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Dadah.